Hai, welcome to my love garden. Kembali lagi di Flux in Bloom. Untuk sesi kali ini aku akan membacakan reading tentang perasaannya untukmu atau perasaannya padamu ya. Jadi ini readingnya akan berisi tentang apa sih yang dia pikirkan, apa sih yang dia rasakan tentang kamu. Reading ini akan bersifat secara romantically ya, atau hubungannya hanya hubungan percintaan gitu. Nah, reading ini tersedia juga kalau kamu mau private reading, boleh cek di deskripsi box ya. Oke. Nah, untuk dari pilihan filenya aku ada 4. File pertama adalah jepitan ya. Ini jepitan rabbit atau apa rabbit bahasa Indonesianya? Kelinci ya, warna pink. Lalu untuk file 2 ada, aku fokusin ke sini dulu ya. Ada jepitan leaf atau daun ya. Seperti ini. Lalu untuk file 3 ada jepitan kupu-kupu. Seperti ini ya. Dan file 4 ada jepitan pita. Oke, kalau begitu untuk memilihnya nih, kalau kamu kesulitan boleh tutup mata, tarik nafas yang dalam, and believe in yourself, believe in your intuition. Pilih dari satu dari 4 file ini, dan kalau gitu sampai jumpa di file kamu nanti. See you. Halo, file 1 untuk kamu yang pilih si jepitan kelinci ini ya. Very cute. Kita akan mulai untuk reading perasaan dia pada kamu. Di sini aku sudah spread 10 kartu yang akan menggambarkan perasaannya dia untuk kamu, dan ada kartu advice juga di akhir ya. Oke, mari kita mulai untuk readingnya ya. Di sini untuk kartunya ada Queen of Wands, ada Page of Cups, ada Seven of Wands, Seven of Pentacles, ada Page of Sword, ada Six of Sword, ada Ten of Wands, The Star, Page of Pentacles, dan King of Swords. Oke. Pertama banget, dia tuh sebetulnya ya sangat tertarik sama kamu. Kamu tuh seperti si Queen of Wands ini, kayak beautiful, indah, very attractive, very seductive. Kayak cara kamu berperilaku, the way you carry yourself, penampilan kamu, suara kamu, tatapan kamu, itu sebetulnya ngebuat dia tuh sangat deg-degan, ngebuat itu sangat tertarik jadinya sama kamu. Kayak sebetulnya itu kayak kalaupun ada banyak orang nih di ruangan gitu, dia tuh cuma bisa ngeliat ke kamu doang. Kenapa? Karena somehow kamu itu ngebuat dia tuh gak bisa berpaling. Kayak seperti si anak kecilnya cuma bisa ngeliatin si ikan itu doang kan, kayak fokusnya ke situ aja. Dan somehow ini ngebuat dia tuh ngerasa deg-degannya lagi dalam percintaan yang mungkin udah lama gak orang ini rasakan dalam sebuah hubungan. Dan ini sebetulnya membuat dia itu jadi agak kelabakan gitu, karena kamu adalah sosok yang sangat indah, sosok yang very beautiful, sosok yang apa ya, dia tuh kayak nggak bisa gitu berpura-pura kalau dia tuh nggak tertarik sama kamu, karena the attraction is very big, it's there gitu, ada di situ sih perasaannya dia untuk kamu. Tapi somehow kalian ini ada dalam lingkungan yang tidak didukung atau tidak dalam environment yang suportif. Entah itu kayak beda agama, atau kamu sudah punya pasangan, atau dia sudah punya pasangan, atau
sesimpel kayak apa yang dia cari beda ras gitu, atau apa yang dia cari tuh nggak ada di kamu. Misalkan dia sudah mengejar hubungan yang serius gitu, tapi somehow kamu masih terlalu muda atau kamu kelihatannya belum siap dan yang lainnya. So dia tuh ngerasa dia dihadapkan dengan sebuah battle yang dia tuh sebenarnya bakal lebih milih untuk tidak menghadapi battle tersebut. Dia lebih memilih untuk back off karena dia mungkin nggak punya banyak energi, atau dia ngerasa dia harus udah lebih serius gitu sama kehidupan percintaan dia. Karena menurut aku dia berusaha untuk bertanggung jawab di sini. Kalau mungkin dia ketemu sama kamu pas dia masih suka main-main, mungkin pas dia lebih muda, atau kayak dia tuh belum ada niatan untuk ke hubungan yang serius, untuk get serious dengan relationshipnya dia, dengan percintaannya dia mungkin pasti bakal langsung deketin kamu, tapi atau kayak jujur secara gamblang gitu ya untuk PDKT-in kamu. Tapi sepertinya waktunya sedang tidak tepat. Yang dia cari saat ini bukanlah kamu, yang dia tahu, yang dia butuhkan dalam hidupnya bukanlah kamu. Kamu adalah sebuah temptation atau godaan yang besar dalam hidupnya dia, yang sebetulnya dia tuh takut banget jadinya nggak bisa ngontrol diri seperti itu. Cuman menurut aku di sini memang dia akan lebih berteguh pada perspektifnya dia, sama apa yang dia percaya, sama apa yang dia rasa benar bagi hidupnya dia. Karena dikasih Page of Swords juga, dia ketimbang mementingkan perasaannya, dia lebih mementingkan rationality-nya. Mungkin ada 1-2 momen dia akan kayak lose control dan kayak jadinya deketin kamu, jadinya kayak ngebuat kamu GR, atau kayak melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia itu sangat tertarik sama kamu. Tapi dia tuh kayak udah berusaha mati-matian untuk move on, untuk ngelupain kamu, untuk tidak say yes to this relationship, tapi somehow itu berat banget atau susah banget gitu ya, kayak I don't know what to do anymore gitu. Cuman memang dia tuh kayak meskipun dia nggak mau, meskipun dia sebenarnya nggak rela ataupun ngerasa ini bukanlah hal yang sebaiknya terjadi atau I don't want this, dia tetap akan move on menurut aku dari kamu. Dia kemungkinan besar tidak akan memilih untuk bersama dengan kamu karena it feels like bisa jadi juga ya sesimpel kayak kalian beda kasta, atau salah satunya beda perekonomian kayak gitu. Jadi kayak dia tidak yakin bisa menjaga kamu dengan baik dari dirinya yang sekarang dan kamu. Dia nggak ngerasa itu adalah kombinasi yang akan mulus, yang akan cocok, yang akan langgeng gitu ke depannya. Sementara sekarang yang dia cari adalah sebuah hubungan yang bisa langgeng, yang memang match, yang memang tuh udah nyaman aja, yang calming aja. Itu yang dia cari saat ini menurut aku dalam sebuah hubungan, yang mana dia ngerasanya dia tuh nggak bisa dapetin ini dari kamu, dia nggak bisa dapetin kebahagiaan ini dari kamu, seperti itu. Tapi sungguhan the attraction is very big. Dia tuh ngerasa kamu adalah seseorang yang sangat menarik, seseorang yang kayak, kalau kamu di sini ada 10 of Wands, the star tuh bilang apa? The star tuh bilang kalau kamu adalah sosok yang indah, yang very attractive, yang kayak cantik banget, yang seperti bintang, yang bersinar seperti itu. Dan sejujurnya untuk dia bisa melupakan, untuk dia bisa nggak sama kamu lagi, untuk dia bisa kayak ikhlas gitu akan hubungan ini tuh kayak susah banget. Kenapa? Karena kayak hatinya tuh membara, hatinya tuh merasa kalau kamu adalah sosok yang kayak sayang banget gitu, harus dia tinggalkan, sayang banget kalau dia harus move on dari kamu. Tapi ya mau gimana lagi, apa yang dia bisa lakukan lagi selain ikhlas, selain moving on, selain tidak memaksakan diri untuk tetap berada dalam sebuah hubungan yang dia tahu itu bukan hal yang dia butuhkan. Dia sudah dewasa, dia sudah sebaiknya membuat keputusan yang baik, sebuah keputusan yang tidak egois, sehingga menurut aku kemungkinan besar meskipun berat, meskipun berdarah-darah rasa sakitnya kayak gitu, dia tetap tidak akan memilih kamu ataupun tidak akan pursue this relationship karena
berat banget gitu bagi dia. Dia juga ngerasa kalaupun dilanjutin, kalaupun dia paksain itu akan berat, dia nggak kayak dia tuh menyukai your beauty, the idea of you, tapi deep down dia tahu kalau kombinasi kalian berdua tuh nggak akan cocok atau nggak akan match kayak gitu. Jadi menurut dia akan lebih baik kalau kamu tuh menjadi sosok yang dia kagumi atau sosok yang dia tertarikin saja gitu, ketimbang ada feelings yang lain. So ya, meskipun perlahan ada kemungkinan dia akan balik lagi ke kamu, kayak chat kamu atau kabarin kamu, datengin kamu, itu ada 1-2 kali, karena susah banget untuk ngelepasin kamu. Tapi sedikit demi sedikit dia ini berusaha untuk kayak froze their heart, untuk membekukan hatinya supaya nggak yang tertarik lagi sama kamu, nggak yang lanjut lagi sama kamu, melainkan ya udah lebih ikhlas, lebih santai, lebih relax, dan nggak terlalu ada banyak feelings yang dia gunakan lagi untuk kedepannya kayak gitu. Jadi ya, meskipun dia ini sangat tertarik sama kamu, dia merasakan attraction yang sangat besar, dia merasakan ketertarikan yang luar biasa sama kamu, tapi sepertinya rationality-nya akan lebih menang ketimbang perasaannya, seperti itu. So, kita akan lihat untuk advice dalam hubungan kalian ke depannya itu seperti apa sebaiknya. Di sini kartunya pertama ada Fall into my arms. Lalu ada hati-hati, jangan percayakan semua hal yang kamu pikirkan. Ada pilihlah cinta. Dan terakhir ada adventure menunggu kamu. Oke. Menurut aku, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan saat ini adalah untuk ikhlas. Untuk tahu bahwasanya pendapatnya dia, perspektifnya dia adalah sesuatu yang di luar kontrol kamu. Dan kamu gak akan pernah bisa memaksakan dia to say yes, untuk mau sama kamu, untuk bisa pursue this relationship. Kalau memang dia tidak mau, kamu gak akan pernah bisa melakukannya. So, yang sebaiknya kamu lakukan adalah bilang sama semesta bahwasanya, semesta, aku ikhlas seperti apapun itu kondisi kedepannya. Aku tahu itu adalah hal yang terbaik, aku tidak akan memaksa. Aku tahu apapun itu yang terjadi dalam hidup aku memanglah hal yang sebaiknya terjadi, memanglah hal yang memang akan membantu aku, akan support aku untuk kedepannya. Aku ikhlas seperti apapun itu yang aku jalani kedepannya. Jadi untuk tidak memaksa, untuk tidak controlling, untuk mempertanyakan kayak kenapa sih dia nggak bisa, kenapa sih dia nggak mau, kenapa kita nggak lebih simple gitu. Tapi accepting dan memahami bahwasanya ini adalah sesuatu yang di luar kontrol kamu gitu. Dan semakin kamu berusaha mengontrol, semakin kamu hanya akan menderita, karena memang nggak bisa seperti itu. Dan kalau ada pikiran-pikiran negatif nih, kalau ada perasaan-perasaan negatif kayak kamu susah move on juga, atau kamu ada hal-hal yang kurang baik, yang kurang positif gitu terhadap hubungan kalian, pahamilah bahwasanya pikiran kita tuh terkadang hanya pikiran aja, bukanlah realita. Jadi kamu harus secara aware kayak, oh, ini hanyalah pikiran aku aja, ini hanyalah perasaan aku aja, this is not my reality, this is not who I am, sehingga aku tidak sebaiknya mempercayainya ataupun langsung ditelan mentah-mentah gitu aja. Jadi harus didiskusikan, harus kamu cerna dulu gitu. Kalau memang realitanya seperti itu, ikuti. Kalau memang kamu tahu itu hanyalah gangguan dari ego, maka abaikan, jangan diikuti seperti itu. Karena di sini semesta ingin kamu memilih cinta kasih. Yang dia miliki sama kamu ini adalah a big attraction. Tapi itu tidak berarti kalau apa yang dia rasakan sama kamu ini adalah cinta kasih. Karena cinta kasih berarti dia mengasihi kamu, dia mencintai kamu, dia menerima kamu, dia menghargai kamu. Dan menurut aku apa yang dia berikan di sini bukanlah hal itu. Dan kalau memang dia bukanlah seseorang yang bisa memberikan cinta sejati bagi diri kamu, tidak sebaiknya kamu memilih untuk berada dalam hubungan yang seperti itu.
we deserve great things. Sehingga kita harus memilih kesempatan yang terbaik untuk kita. Untuk kamu ke depannya, pilihlah cinta kasih, pilihlah kondisi yang memang akan membawa fulfillment ke dalam hidup kamu. Karena suffering, penderitaan, keraguan, frustration, ubah itu semua into love. Show your love openly pada diri kamu sendiri. Misalkan dengan kamu yang berfokus untuk upgrade diri, untuk self improvement, untuk kamu self care, untuk kamu jaga diri kamu dan yang lainnya. Dan gak perlu khawatir seperti apapun itu yang terjadi ke depannya dengan dia, apapun itu yang terjadi, kamu masih punya banyak kesempatan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih membahagiakan, yang jauh akan lebih membawa banyak fulfillment ke dalam hidup kamu. So kamu gak perlu khawatir kalau kayak ada suatu hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Masih ada banyak kesempatan yang jauh-jauh lebih baik yang udah nungguin kamu kalau kamu mau terbuka, untuk kamu showing love, untuk kamu believe in yourself, untuk kamu ikhlas terhadap kehidupan kamu, ya. So, aku rasa seperti itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Hai, file 2 untuk kamu yang pilih jepitan daun, ya. Mari kita bacakan untuk reading perasaannya dia untuk kamu. Di sini aku sudah spread 10 kartu yang akan menggambarkan perasaannya dia secara overall sama kamu, dan aku sudah siapkan kartunya jatuh, sebentar. Nah, ini dia 4 kartu advice, ya. Oke. Mari kita mulai untuk sesi reading kali ini dengan tema perasaannya dia untuk kamu. Di sini kartunya ada 10. Ada 5 of Pentacles, ada 3 of Wands, ada 7 of Cups, ada King of Wands, ada Page of Sword, ada King of Pentacles, ada The Hermit, ada Page of Cups, ada 10 of Cups, dan Ace of Sword di akhir. Oke. Pertama banget, menurut aku ya, dia tuh merasa apapun yang dia coba lakukan, apapun yang coba dia tawarkan ke kamu, somehow rasanya itu tidak akan membuat kamu puas, atau dia rasa itu salah terus. Dia rasanya tuh nggak bisa gitu menyenangkan kamu. Rasanya kamu selalu komplain, selalu controlling, selalu nuntut ini itu dari dia. Rasanya dia nggak pernah cukup. Dan hal ini ngebuat dia tuh udah berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif, untuk lebih kreatif, untuk lebih mencari gitu ya apa yang bisa dia lakukan terhadap hubungan kalian, tapi somehow rasanya tetap aja kayak nggak ada gitu yang bisa dia lakukan, karena kamu nggak pernah puas rasanya dengan apapun itu yang coba dia lakukan. So di sini dia bertanya-tanya, dia tuh salahnya di mana lagi gitu, hubungan kalian tuh apa lagi yang harus diperbaiki, apalagi yang harus diusahakan, karena rasanya dia pun udah ragu gitu kalau dia ngelakuin sesuatu, kalau dia trying to do something, itu akan bisa memberikan efek positif ataupun bisa membahagiakan kamu ataupun bisa membawa fulfillment ke dalam hidup kamu. Dia ragu, dia nggak yakin itu adalah sebuah hal yang bisa terjadi kayak gitu dalam hubungan kalian saat ini. Karena di sini dia rasa passion pun, ketika dia udah nunjukin compassion pun, ketika dia udah nunjukin perasaannya dia sama kamu tidak merespon dengan baik, ataupun kayak kamu udah nggak ngerasa fulfill, ngerasa tuh kayak kurang terus gitu ya tentang apa yang dia lakukan. Somehow dia ngerasa kalian berdua tidak bisa terkoneksi, tidak bisa saling membahagiakan, tidak bisa saling support, tidak bisa saling membantu untuk
menjadi sosok yang lebih baik gitu dalam keseharian kalian. Kelihatannya ini adalah hal yang sudah sulit untuk bisa dilakukan, sehingga dia mungkin untuk kedepannya ya masih akan beberapa kali mencoba lagi. Siapa tahu ketika dia nunjukin effort itu bisa berefek baik, bisa membawa perubahan yang positif dalam hubungan kalian, meskipun dia nggak tahu, meskipun dia nggak yakin ini bisa atau tidak. Karena yang aku lihat kalian berdua itu sudah punya banyak permasalahan sebelumnya yang mungkin ngebuat kalian tuh jadinya hubungannya jadi makin jauh, tapi masih belum memilih untuk berpisah kayak gitu, masih berusaha untuk mengembalikannya lagi ke arah yang semula. Mungkin kalian berdua sama-sama bertanya, kita tuh kenapa? Ada apa dengan kita? Kenapa kita bisa jadi sampai kayak gini? Gitu. Tapi apapun yang dicoba untuk diperbaiki nggak bisa gitu, nggak bisa selesai, nggak bisa memperbaikinya bahkan setelah mungkin kalian berdua showing effort. Dan sejujurnya ini ngebuat dia capek banget, ini ngebuat dia tuh lelah, ngebuat dia juga ragu kalau hubungan ini adalah masih hubungan yang ingin dia pursue ataupun hubungan yang pengen dia kejar untuk kedepannya atau tidak. Cuman dia sih belum ada indikasi kayak mau langsung nyerah gitu, enggak, karena ada King of Pentacles di sini. Dia menunjukkan kalau dia masih kok mau usahain, dia masih mau untuk showing effort, dia masih mau untuk lebih giat lagi, lebih gigih lagi, karena kayak kalian tuh pernah sangat membahagiakan atau pernah punya banyak memori yang indah, tapi kayak ini kenapa kalian seperti ini kayak gitu. Ini adalah hal yang sebetulnya sedang dia pertanyakan saat ini dalam hatinya dia, kalian tuh kenapa gitu. Entah dia yang salah, entah kamu yang salah, entah memang ada sebuah kejadian yang tidak bisa dihindari, tapi dia nggak ngerasa bahagia dengan apa yang kalian miliki saat ini. Dia nggak ngerasa fulfill dengan apa yang kamu tawarkan, dan dia juga ngerasa kamu nggak ngerasa happy dengan apa yang dia tawarkan, seperti itu. So ini jadinya ngebuat dia ngerasa berat, ngebuat dia ngerasa capek. Dia ngerasanya tuh kayak dia berjuang sendirian, meskipun dia mungkin ngeliat kamu juga ada perjuangannya, tapi kayak kalian tuh kayak berjalan di jalan masing-masing kayak gitu, nggak bergandengan tangan, nggak bareng-bareng, kayak hanya berfokus pada diri kalian masing-masing. Hanya kayak kalian tuh jalan bareng tapi udah nggak ada jiwanya lagi gitu, udah nggak ada feelingsnya lagi, seperti itu. Ini kondisi kalian sebetulnya ngingetin aku sama salah satu lagu. Dia ini girl group Korea ya, Brave Girls, judul lagunya itu We Ride kalau nggak salah ya. Lagu itu tentang kayak ada sesosok pasangan kekasih yang dia tuh cuman ya udah makan aja tapi nggak saling ngobrol. Pacarnya cuman nyetir sementara dia ngeliatin HP, nggak ada obrolan, nggak ada, kayak udah kosong gitu hubungannya, tapi masih terus dijalankan. Somehow tuh yang tertinggal hanyalah status ataupun kayak ya udah kalian sama-sama, tapi the connection is gone, it's not here, udah nggak ada lagi gitu. Dan dia juga ngerasain hal tersebut, cuman dia masih nggak tahu kapan mau menyerah gitu. Dia nggak tahu kapan pada akhirnya berani untuk lepasin kamu gitu. Dia tahu itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian berdua saat ini. Dia tahu lebih baik memang kalian berfokus pada kehidupan kalian masing-masing, pada kebahagiaan kalian masing-masing. Tapi somehow dia masih nggak rela atau masih ada keraguan, belum yakin, karena hubungan kalian sempat dan pernah sangat membahagiakan bagi dia gitu. Dan dia juga mungkin nggak yakin gitu kalau dia nggak sama kamu, apakah ada orang yang lebih baik dari kamu, apakah dia bisa merasakan hubungan yang memang lebih baik dari ini. Dia nggak yakin gitu. Jadi dia sebetulnya masih bingung tentang apa yang harus dia lakukan, tentang
memberanikan diri untuk melakukan hal yang benar itu adalah suatu hal yang masih dia pertimbangkan menurut aku saat ini. Masih kayak dia berusaha untuk ngeyakinin diri meskipun masih tidak yakin sebenarnya. Karena seperti dia tuh sekarang ya, seperti si Ace of Swords ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu ada pedang di sini yang memang tujuannya dia, tapi somehow dia nggak tahu mau ngambil itu atau enggak, karena entah karena dia nggak ngerasa nyaman karena lingkungannya, entah karena dia I don't know, dia masih punya a lot of limiting beliefs gitu ya, kayak dia masih takut kehilangan kamu, takut nggak bisa dapat yang lebih baik dari kamu, takut ini itu tentang mendapatkan hubungan yang membawa kepenuhan ke dalam hidup kalian gitu. Jadi sekarang dia rasanya kosong, dia rasanya nggak tahu lagi harus gimana gitu sama hubungan kalian, tapi belum ada niatan untuk bener-bener kapan putusin kamunya ataupun lepasin kamunya, seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat advice general untuk kondisi kamu. Di sini kartunya ada Star Brothers yang ngomongin tentang proteksi, loyalty, kesetiaan, kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan. Lalu ada juga aku adalah a gift, sebuah hadiah, sebuah keindahan untuk hidup ini. Ini adalah waktunya untuk berhenti menunda-nunda dan berikan cinta kamu. Oke. Tawarkan cinta kamu. Oke. Menurut aku yang perlu kamu lakukan adalah bahwasanya hal yang sudah kamu pikirkan, hal yang dia pikirkan memanglah keputusan yang sudah aman, keputusan yang memang sebaiknya dilakukan, keputusan yang memang sebaiknya kalian ambil. Karena kenapa? Kalian berdua tuh sama-sama berharga, punya a lot of gift, punya banyak keindahan yang bisa diusahakan, yang bisa kayak masih ada banyak kesempatan di luar sana yang bisa jauh lebih menghargai kalian masing-masing, menghargai kamu juga. Sehingga ini adalah waktunya kamu untuk berhenti menunda-nunda ataupun ngeraguin tentang sesuatu yang sudah kamu pikirkan, tentang sesuatu yang mungkin memang sudah sebaiknya terjadi di antara kalian saat ini, yaitu untuk sudah menyudahi saja hubungan kalian secara keseluruhan, untuk saling melepaskan satu sama lain. You're gonna be fine. Dia juga akan baik-baik aja kok. Karena meskipun mungkin pas di awal masih ada sedihnya, masih ada kecewanya, masih ada nggak relanya, tapi by time, seiring berjalannya waktu, kalian akan semakin baik-baik aja. Karena ketika kita memilih diri kita sendiri ketimbang kita stay dalam sebuah kondisi yang tidak fulfilling, it means that we choose ourselves. Dan ketika kita memilih diri kita sendiri, kita memberikan banyak cinta kasih ke diri kita, dan ini akan mengirim energi yang positif juga pada semesta, sehingga efek nanti yang akan datang ke dalam hidup kamu jauh-jauh lebih baik. Dan kamu diminta untuk offering your love. Cinta itu bukanlah tentang kepemilikan. Cinta itu bukan tentang aku harus sama kamu. No. Cinta itu tentang be rational, tentang apa yang kamu lakukan, untuk be kind, be gentle pada keseharian kalian, pada apa yang kamu lakukan. Offer your love generously. Care for them. Apakah dengan kalian saling menyakiti satu sama lain seperti ini adalah sebuah cinta? I don't think so. Mungkin ini hanyalah sebuah attachment karena tidak bisa saling melepaskan. Dan yang harus kamu lakukan adalah untuk offering love, untuk menunjukkan cinta kasih dalam kondisi kalian dengan kamu mencintai diri kamu dan mundur dan menghargai diri kamu, dan ya udah mengikhlaskan supaya dia bisa bersinar, supaya dia bisa mekar dengan caranya sendiri, dengan warnanya sendiri, dengan waktunya dia sendiri, seperti itu. So meskipun mungkin endingnya kalian bukanlah ending yang kalian bayangkan, tapi at least in the end keputusan yang baik masihlah kalian buat gitu. Jadi
practical things, rencana kalian, tujuan kalian, it doesn't really matter. Yang penting saat ini adalah kamu memilih kebahagiaan kamu. Karena kalaupun terus dilanjutkan dan tujuan dan harapan kalian dilanjutkan, it won't give you happiness. Ini gak akan memberikan kamu kebahagiaan karena udah kosong dua-duanya gitu. Karena menurut aku harus diberikan cinta kasih, harus diberikan kasih sayang. Mungkin sebagai terakhir kali, kalau misalkan kalian mau counseling relationship, itu boleh dua-duanya, tapi harus mau. Tapi kalau mau udah nggak mau gitu, udah ya udah deh, nggak ada yang bisa diperbaiki lagi, ya sudah, ikhlaskan satu sama lain. Seperti itu ya. I think that's all untuk sesi yang kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Hai Pile 3, untuk kamu yang memilih Pile 3 dalam reading perasaannya dia untuk kamu, di sini kartunya ada 10 yang akan melambangkan perasaannya dia, dan nanti di akhir akan aku sampaikan advice general juga ya, sudah aku ambil kartunya. Oke, mari kita mulai. Di sini kartunya ada Two of Wands, ada Ace of Swords, ada Five of Wands, ada Judgment, ada Three of Wands, ada The Emperor, ada Page of Cups, ada The Hanged Man, ada Eight of Pentacles, dan ada Knight of Pentacles. Oke. Dari dua kartu pertamanya dulu ya. Menurut aku perasaannya dia untuk kamu adalah dia tuh merasa kamu adalah partner yang mungkin orangnya tuh serius, bisa dipercaya, bisa dia lean on. Tapi somehow sepertinya yang dia cari saat ini bukanlah partner yang seperti itu. Meskipun dia mungkin sudah menginginkan hubungan yang serius kayak gitu, tapi kamu tuh energinya terasanya tuh lebih practical, lebih rational, lebih down to earth, grounded kayak gitu. Sementara kalau dia mungkin yang dia cari adalah seseorang yang fun, yang seru, yang menyenangkan, dan mungkin dia ngerasanya somehow gak merasakan banyak kecocokan di hal ini kepada kamu kayak gitu. Karena dia ngerasa kamu adalah sosok yang punya attractionnya sendiri, punya menariknya sendiri, itu ada. Tapi di sini kalau yang aku lihat, dia tuh nggak bener-bener yakin sama kamu karena kamu bukan kriteria dia banget, kayak bukan tipenya dia gitu. Ada beberapa bagian dari diri kamu yang mungkin dia agak keberatan untuk bisa terima, untuk bisa accept this condition kayak gitu. Karena dia merasa untuk invest dalam sebuah hubungan itu butuh banyak banget effort, butuh banyak banget kesabaran, butuh banyak banget usaha, sehingga dia kayak gak mau invest sama kondisi, sama orang yang mungkin tidak se-fulfilling itu, atau tidak worth it menurut dia kayak gitu. Jadi dia memang ada ketertarikan, tapi seperti si Ace of Swords di sini, kayak kamu bukanlah pedang yang mungkin dia sangat inginkan atau hal yang sangat dia inginkan dalam hidup, tapi ya ada dan oke lah kayak gitu. Tapi dia nggak yakin dia mau ambil kesempatan ini atau tidak kayak gitu. Dia tahu kalau dia ambil akan ada beberapa hal yang menyenangkan yang terjadi, tapi dia nggak tahu apakah ini bisa long last, apakah akan cocok dengan dia gitu, karena mungkin nggak sangat sesuai dengan apa yang dia cari begitu. Lalu di sini aku akan lihat lagi dari kartu selanjutnya, ada Five of Wands dan Judgment ya. Oke. Menurutku juga soal perasaannya dia tuh ngerasa kadang-kadang kamu tuh mungkin agak mengintimidasi, atau kamu agak controlling, atau kerasanya tuh bawa beban gitu ke dalam hidupnya dia. Mungkin kamu sih biasa-biasa aja gitu ya, tapi somehow dari auranya kamu ini, atau dari kata-katanya kamu, dari your needs itu tuh agak berat buat dia, atau
dia nggak oke dengan hal tersebut, dia nggak bisa tenang-tenang aja dengan hal tersebut begitu, karena dia mungkin pernah experience seperti ini juga di masa lalu sebelum sama kamu, dan itu tuh nggak berakhir dengan baik gitu. Rasanya hubungannya selalu kurang, selalu salah, atau kayak nggak bener lah gitu, nggak lancar gitu hubungannya, sehingga dia nggak bener-bener yakin untuk melanjutkannya sama kamu, karena dia ngerasa sebelum ada lebih banyak history lagi, sebelum lebih ada banyak energi di antara kalian berdua, rasanya sebaiknya memang secepat mungkin untuk tidak dilanjutkan, karena kayak nanti makin sulit, makin sakit hati, makin kecewa, makin ada banyak rasa sedih yang akan dialami seperti itu. Karena di sini yang aku lihat, kalau dari dia tuh ngerasa kalau kamu di sini di Five of Wands tuh kayak kan ada 5 orang yang kayak nyerang satu titik. Nah, dia tuh ngerasa kayak gitu. Dia ngerasa nggak comfortable, nggak happy ketika bersama dengan kamu, meskipun kamu adalah partner yang baik, kamu adalah partner yang nggak menyakiti dia, nggak menyusahkan dia, nggak menciptakan luka atau apa, tapi lebih kayak warna yang kamu miliki itu tidak sesuai dengan apa yang mungkin dia sukai, seperti itu. Beda preferensi sepertinya. Karena juga mungkin ada hubungannya dengan lingkungan. Mungkin dia ada beberapa ekspektasi dari keluarga atau dari lingkungan dia, teman-temannya dia, circle-nya dia, kayak gitu. Jadi atau sesuatu yang mungkin berhubungan dengan tempat dia tinggal, tempat lingkungan, environmentnya dia, dan dia rasa kayak kamu tuh nggak akan match, nggak akan cocok, nggak akan sesuai kayak gitu. Dan mungkin lebih baik untuk mencari sesuatu yang baru. Dia juga ngerasanya kamu mungkin not really invest in here, kamu gak benar-benar memandang dia dengan cara yang positif. Jadi kayak kalian berdua tuh koneksinya gak yang kuat, jadi kayak cuman not that deep. Jadi kayak dia juga ngerasa hubungan ini kayaknya nggak se-worth it itu untuk diperjuangkan, tidak se-worth it itu untuk dia usahakan, karena kelihatannya dari kamu juga nggak ada bener-bener banyak niat, dari sisi dia juga sama seperti itu, sehingga mungkin dia ngerasanya lebih baik ya udah kita seperti sekarang aja gitu, atau kayak lebih baik kita nggak terlalu deket deh, atau nggak dibawa hubungan ini ke hubungan yang mungkin lebih dalam lagi atau lebih ada koneksinya lagi. Dia tuh mikirnya kayak nggak usah lah gitu, ngapain, karena menurut dia tuh nggak worth it, menurut dia tuh kayak ya nggak ada gitu yang bisa diharapkan. Dan dia juga ngerasa kayak orang di dunia tuh satu-satunya bukan cuman kamu, masih ada banyak kesempatan di luar sana, masih ada banyak hal yang bisa membuat dia bahagia, yang ngebuat dia enjoy, yang ngebuat dia happy, itu masih ada banyak banget. Jadi kayak tidak sebaiknya dia menderita atau sedih atau kecewa akan keadaan hanya karena mungkin kamu dan dia not really working out gitu. Dia nggak mau terjebak akan sebuah perspektif yang tidak sama, ataupun memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa disatukan, karena ya buat apa dia rasanya kayak gitu. Karena hasilnya juga kelihatannya nggak akan baik ke depannya, karena kalian pun deketnya harus pelan-pelan dan harus ada banyak usaha yang dikeluarkan. Dia ngerasa dia tidak mau untuk melakukan hal tersebut, dan dia ngerasa juga usaha yang mungkin dia akan keluarkan not really worth it, sehingga dia mikirnya sih udahlah nggak usah, atau ngapain lah kayak gitu, nanti juga pisah, nanti juga nggak cocok, nanti juga nggak match kayak gitu. Sehingga mungkin dia preferensinya untuk tidak memandang kamu in a beautiful way, atau tidak memberikan cinta kasih terhadap hubungan ini, tidak
menghargai kamu, menghargai warna yang kamu punya, seperti itu. So aku nggak ngerasa orang yang kamu tanyakan ini punya perasaan yang dalam ataupun attraction yang dalam atau punya intention baik sama kamu ke depannya ya. Alright, sekarang kita akan cek kira-kira pesan untuk kamu itu seperti apa sih, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Di sini ada the courageous peony, bunga peony ya, oke. Pertimbangkanlah ketika satu pintu ditutup, maka akan ada pintu lain yang sudah menunggu kamu. Ada berikan space bagi satu sama lain dan ada make waves, oke. Menurut aku, apa yang terjadi ini bukan karena kamu kurang, bukan karena kamu tidak indah, tapi simply ada orang yang suka bunga peony, ada orang yang suka bunga mawar, ada orang yang suka bunga melati, dan it's fine. Kamu warnanya kamu yang apa adanya seperti ini tuh indah, dan banyak orang yang akan suka sama kamu, banyak orang yang akan tertarik sama kamu, sehingga kalau orang yang kamu tanyakan ini tidak menyukai hal tersebut, tidak oke dengan warna yang kamu miliki, ya udah, it's fine. Jangan khawatir, masih ada banyak banget kesempatan yang jauh lebih luar biasa di luar sana yang akan menunggu kamu dengan excitedly, sehingga kalau kamu masih bersedih atau agak susah untuk melepaskannya, nggak masalah. Yang penting hal yang baik untuk terjadi di antara kalian berdua adalah untuk memberikan satu sama lain space untuk tidak bersama-sama lagi, karena sepertinya semakin kalian dekat, semakin kalian kontekan, semakin kalian ada energi exchange, semakin hubungannya akan berantakan dan membingungkan dan ngebuat kamu tuh questioning your self-worth kayak gitu. Gak perlu khawatir, ini adalah waktunya. Kalau dia gak memutusin nih, kayak dia tuh gak jelas kayak gitu, putuskan bagi diri kamu sendiri karena kamu berharga. Ini adalah waktunya kamu untuk aware akan kondisi kamu dan berikan diri kamu self-respect. You deserve a great life, sehingga putuskan bagi diri kamu untuk lakuin hal yang baik bagi diri kamu sendiri agar kedepannya kamu bisa diketemukan dengan kesempatan yang lebih baik. Karena ketika kita ada ke dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu fulfilling, tapi kita dengan berani memilih diri kita sendiri untuk kita give a lot of love to ourselves, disitulah semesta akan paham bahwasanya oh kamu tuh ingin kesempatan yang dimana kamu bisa di-respect, disayangi, dicintai, dan perlahan-lahan apalagi kalau kamu perbaiki energinya, kamu tentu akan bisa bertemu dengan orang yang jauh-jauh lebih baik daripada dia. Karena menurut aku ya, kalau ini dilanjutkan pun, kalau ini diteruskan pun nggak akan membahagiakan, yang ada malah banyak konflik, banyak ribut, dingin hubungannya, kerasanya tuh kayak nggak saling benar-benar peduli satu sama lain. Jadi kayak kalian pun akan mempertanyakan kenapa aku mempertahankan hubungan ini gitu, kayak kok hubungannya seperti ini ya gitu, kayak dingin, kamu nggak happy di dalamnya. Sehingga memang menurut aku lebih baik untuk kalian berpisah dan berjalan masing-masing dan tidak bersama lagi. Dan hal yang paling penting untuk kamu ingat adalah jangan takut untuk mengekspresikan diri. It's okay to be yourself. It's okay to express your feelings, untuk membicarakan kebutuhan dan keinginan kamu. Kenapa? Karena we need to be honest with ourselves. Kita nggak boleh mengorbankan kebutuhan kita, memaksakan diri. Memang lebih baik untuk jujur apa adanya and confident in who you really are, seperti itu ya. Oke, I think that's all untuk sesi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Hai pile 4, untuk kamu yang pilih si jepitan pita ya. Nah, untuk pertanyaan mengenai perasaannya pada kamu, di sini aku sudah siapkan 10 kartu yang akan melambangkan perasaannya dia ke kamu, dan nanti akan ada advice juga di akhir tentang pesan untuk kamu saat ini sebaiknya bagaimana ya. Oke, dari 10 kartu di sini, kartunya pertama ada Five of Swords, The Hermit, Ace of Wands, Two of Pentacles, The Devil, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Six of Cups, The High Priestess, dan juga ada Four of Wands. Alright.
mengenai perasaannya dia untuk kamu ya. Hal pertama yang aku dapatkan di sini adalah dia itu sepertinya sekarang sedang dalam masa atau proses healing dalam hidupnya dia, yang dimana mungkin dia sempat mendapatkan kesedihan, kekecewaan dari sebuah kondisi yang mungkin menyesakan bagi dirinya. Dia sedang mencari tahu hal seperti apa sih yang harus dia lakukan, dan hal seperti apa sih yang tidak sebaiknya dia lakukan dalam sebuah hubungan. Sedang dalam masa rediscovering, sepertinya begitu. Mungkin di masa lalu ada hal yang dia pikir sangat valuable malah menyakiti dia atau malah mengecewakan dia. Dan hal ini membuat dia tuh harus berfokus sama dirinya sendiri dulu untuk menyembuhkan dirinya, untuk bisa siap kembali dalam mengejar ataupun dalam invest dalam hubungan yang memang worth it begitu. Ketika dia ngelihat kamu, dia ngerasa sangat-sangat tertarik ya. Dia ngerasa kamu adalah sosok yang very very attractive. Kamu sosok yang fun, seru, punya banyak positive energy, punya banyak cinta kasih di dalam hati kamu, yang ngebuat dia tuh ngerasa, oh sepertinya orang ini adalah orang yang kelihatan tuh kayaknya bakal bring a lot of positive energy gitu ke dalam hidupnya dia. Memang dia saat ini belum dalam kondisi yang sangat siap untuk menjalin hubungan atau untuk invest kembali dalam sebuah relationship, tapi dia tuh bener-bener working hard untuk dirinya sendiri. Dan menurut aku kamu tuh sama sekali bukanlah sebuah pelarian. Kenapa? Karena dia udah nggak mau, dia sedang dalam proses melepaskan masa lalu, dan dia tidak mau menjadikan kamu sebuah penggantian, karena dia udah gak mau sama sesuatu yang ada di masa lalunya tersebut. Dia ingin justru membuat sesuatu yang fresh, sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, dan dia ngelihat hal ini di kamu gitu. Meskipun dia tuh secara overall belum bisa dinyatakan kalau benar-benar siap untuk menjalin sebuah hubungan, dia berusaha untuk memberanikan diri, dia berusaha untuk have faith dengan dirinya sendiri, karena kayak dia tahu kamu adalah sosok yang sangat-sangat indah, dan limiting beliefs ini hanyalah sesuatu yang datang dari dirinya, dari pikirannya aja, bukan sebuah realita begitu. Karena di sini kalau kamu lihat the devil itu melambangkan seseorang yang terperangkap dan dia tuh nggak dikunci gitu, penjaranya tuh nggak dikunci, selalu bisa untuk keluar. Dan di luarnya memang ada banyak hal yang membahagiakan, kayak your blessings tuh ada di other side of your fear kayak gitu. Dan itu dia juga tahu dalam kondisinya dia sekarang tuh seperti itu. Maka dari itu dia berusaha untuk menenangkan diri, untuk menyiapkan diri, untuk perlahan-lahan bisa melepaskan dirinya dari limiting beliefs yang dia bangun atau yang masih ada dalam dirinya sendiri, supaya dia tidak terpengaruh lagi, supaya dia nggak yang feel bad ataupun belum siap ataupun masih terperangkap dalam kesedihannya tersebut gitu. Lalu yang aku lihat di sini juga, kalau dari perasaannya dia tuh perlahan ngerasa kamu adalah sosok yang menenangkan banget. Kamu tuh seseorang yang bisa dia percaya. Queen of Pentacles ini sepertinya juga melambangkan sosoknya kamu di matanya dia. Kamu adalah seseorang yang kuat, yang down to earth, yang membawa ketenangan, kebahagiaan, fulfillment ke dalam hidupnya dia. Dan itu adalah kamu adalah sosok yang di matanya dia tuh sangat indah, di matanya dia tuh very 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 beautiful. Dan hal ini membuat dia merasa sayang kalau dia bisa
kalau dia kehilangan kamu atau dia nggak bersama dengan kamu, karena kamu adalah sosok yang indah, sosok yang membahagiakan gitu, sosok yang ngebuat dia tuh happy. Jadi kayak kalau dia harus melepaskan kamu tuh sayang banget gitu. Jadi dia akan berusaha untuk perlahan-lahan keluarin dirinya dari penjara yang mungkin masih ada dalam hidupnya saat ini. Dia akan work really really hard, tapi somehow dia ada ketakutan kalau kamu akan ninggalin dia, atau kamu nggak mau sama dia, atau kamu tuh intinya tidak punya intention yang positif gitu terhadap dirinya. Dia sebetulnya agak takut. Dia nggak yakin akan bisa seperti apa, tapi yang dia tahu saat ini adalah dia mau sama kamu, dia menginginkan kamu, dia tertarik banget sama kamu, dia suka sama kamu, dan dia tahu sekarang dia sedang dalam kondisi yang mungkin membutuhkan banyak usaha juga untuk bisa keluar dari situ. Jadi dia akan showing effort dalam journey-nya dia, sembari dia perlahan juga deketin kamu, invest in you juga. Dia menyayangi kamu, dia menunjukkan cinta kasihnya sama kamu, meskipun dia takut kayak kamu overthinking, kamu punya pandangan yang buruk ke dia, kamu tidak menganggap dia dari cara pandang yang positif. Itu dia ada ketakutan seperti itu, tapi memang dia berusaha banget untuk nanam banyak positive energy. Seperti itu menurutku ya, secara overall. Karena dia merasa dan dia tuh yakin kalau ada banyak beauty, blessings yang dia bisa rasakan sama kamu. Karena the devil di luarnya, kalau dia bisa ngeluarin diri dari si penjaranya itu, akan ada banyak emas yang nunggu dia, keindahan, dia bisa doing a lot of adventure. Dia tahu, karena memang ketika bersama dengan kamu ini, dia tahu akan membawa banyak ketenangan, kebahagiaan, happiness. Itu dia tahu hal tersebut adalah hal yang available dalam hubungan kalian nantinya ke depannya. Sehingga dia mau rasional, dia mau mengambil keputusan yang baik, dia mau untuk meskipun dalam kondisi yang kadang agak berantakan, untuk terlihat rapi, terlihat siap untuk bersama dengan kamu. Karena dia sayang, dia tuh pengen bersama dengan kamu, dan dia tahu dia hanya perlu, karena gini, dia tuh mau gitu sama kamu. Mungkin kalau dia nekat tuh bisa, tapi dia tahu kalau dia masih punya baggage pribadi, dia nggak akan bisa maksimal sama kamu, dan itu akan sayang banget karena kamu adalah sosok yang berharga. Jadi dia mau work on them sembari dia perlahan untuk deketin kamu, karena dia ngerasa dia sih sudah dalam kondisi yang lumayan stabil, cuma memang belum selesai journey-nya gitu, supaya ketika sama kamu dia nggak ngelakuin projection terhadap luka ataupun perasaan negatif yang dia miliki. Seperti itu ya, aku rasa kalau untuk penggambaran dari perasaan dia untuk kamu. Nah, terakhir aku akan sampaikan beberapa advice untuk kamu terkait hubungan kalian. Pertama, di sini kartunya ada earth pulsing ya. Oke. Ada seseorang baru aja manggil aku seorang pemimpi. Aku kaget banget nih, aku hampir jatuh dari unicorn. Oke, di sini ada terima pujian dan juga hadapilah ketakutan kamu ya. Oke. Menurut aku, pesan untuk kamu terkait hubungan ini ke depannya adalah coba kamu pertimbangkan dulu, apakah sosok seperti dia dari bibit-bibit bobotnya adalah seseorang yang kamu inginkan, seseorang yang kamu harapkan. Kayak ini tipenya kamu bukan, kayak gitu. Dan kalau memang kamu available untuk sesuatu yang lebih santai, yang lebih menenangkan, itu kamu akan cocok banget sama dia, karena dia akan membawa banyak ketenangan dan kebahagiaan. Bukan berarti di sini aku bilang oh dia nggak siap untuk komitmen atau gimana, karena enggak, dia mau, dia berusaha untuk menjadi seseorang yang justru mungkin akan jauh lebih sehat, jauh lebih paham tentang healthy relationship daripada cowok-cowok ataupun dari cewek-cewek, dari orang-orang di luar sana yang kayak tidak take care of themselves gitu, nggak sadar akan luka yang mereka miliki bahkan.
Dan menurut aku ketika dia ngelakuin sesuatu, believe it. Jangan diragukan ataupun kayak dia kayak gini, jangan overthinking duluan, tapi accept it dan terima perasaan kamu terhadap apapun itu yang terjadi dalam hubungan kalian ke depannya. Dan kalau ada apa-apa yang kurang enak, kalau ada hal yang pengen dikomunikasikan, menurut aku dia adalah sosok yang sangat terbuka untuk hal tersebut. Kalau kamu ngerasa ini adalah baggage pribadi kamu, invite them to tea first. Kamu journaling, kamu meditasi, supaya kamu bisa dalam kondisi yang juga proper, kondisi yang baik juga ketika kamu hadapi hubungan kalian, sehingga ketika kamu investasi dalam sebuah hubungan itu memang bisa maksimal dan invest dalam kondisi yang tepat, seperti itu. Jadi ini tergantung juga dari seperti apa sih yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan, apakah dia adalah orang yang tepat. Yang penting adalah untuk yakin, untuk lebih santai aja, dan jangan membiarkan ketakutan dan kekhawatiran itu mengambil alih. Dan kalaupun ada, diselesaikan, dihadapi, jangan dihindari ataupun kamu justru projection juga sama dia, seperti itu. Menurut aku kesempatan kalian itu bagus ke depannya, dan kalau dia adalah seseorang yang kamu cari, well that's great gitu ya. Silahkan untuk membuka hati sama si orang ini, begitu ya. Untuk file 4, semoga pesannya bisa bermanfaat. Sending you so much love and lights. Terima kasih. Bye bye.